Pemirsa, polisi bongkar produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Ya, dari tangan 4 pelaku, polisi mengamankan 36 miliar rupiah uang palsu. Pas hari apa ya? Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung penggerebekan produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku yang telah beroperasi selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu senilai 36 miliar rupiah berikut dengan alat cetak. Ini kualitas yang kami bisa temukan, ya. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram dan juga ada simbol negara di situ. Meski uang palsu yang diamankan belum diedarkan, namun nantinya polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 12 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama temannya di komunitas seni kuda lumping. Aksi perundungan yang dipicu masalah asmara antara korban dan salah satu pelaku viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan seorang anak perempuan menjadi korban perundungan di pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah. Korban terlihat dikerubungi oleh para pelaku dan mendapat kekerasan fisik. Korban dan para pelaku merupakan teman di komunitas seni tradisional kuda lumping atau ebek. Tak hanya sekali, korban juga mengalami perundungan di lokasi yang berbeda. Para pelaku yang semuanya anak perempuan di bawah umur melakukan perundungan kepada korban hingga menangis. Tidak terima, orang tua korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, aksi perundungan dipicu oleh masalah asmara antara korban dengan salah satu pelaku. Jadi masalah asmara di antara salah satu terduga pelaku, kemudian mereka ungkapkan atau merasakan kecewaan dengan cara melakukan bullying, baik fisik maupun psikis. Polisi menetapkan tersangka 5 anak yang masih berusia 13 hingga 14 tahun sebagai pelaku perundungan. Namun kasus perundungan ini diselesaikan secara diversi atau pemberian santunan ganti rugi kepada korban. Santunan ganti rugi yang diterima korban dari para pelaku yakni uang sebesar Rp2.500.000. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar kota dan provinsi jurusan Surabaya Cilacap ludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Sabtu siang. Ya, akibat kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Madiun sempat terhambat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin. Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain. Pas di lampu merah ngelames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir, memadamkan dan nggak nutupi. Ada penumpangnya banyak, Pak? Kurang tahu ya, nggak hafal kondektur. Tapi ada penumpang, Pak? Ada. Lebih dari 10? Lebih dari 10. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Termasuk masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Rumah sekaligus pabrik bermuatan mebel di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Petugas kerahkan 23 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda pabrik pembuatan mebel di Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya pabrik, sejumlah rumah tempat tinggal karyawan ikut terbakar. Jaya 65 bang. Jaya 65, Tegal Alur bang. Hembusan angin kencang disertai sulitnya sumber air membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Jaya 65. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 23 unit damkar dan ratusan personil ke lokasi. Menurut Ketua RT setempat, kobaran api tiba-tiba membesar dan meludeskan pabrik serta rumah pembuatan mebel seluas 5 hingga 600 meter persegi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Mirtal Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan rumah roboh dan juga menimbun ibu dan 2 anaknya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil dan 2 anak-anaknya yang tertimbun bangunan rumah di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketiganya langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan rumah tersebut. Bangunan rumah tersebut roboh saat ketiganya sedang tertidur. Polisi pun memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pemirsa, pelaku pencurian motor di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap warga usai wajahnya viral terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi saat korban lupa mencabut kunci dari motornya. Kamera pengawas merekam aksi pencurian motor di Jalan Pongtiku Lorong 19, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat korban yang tergesa-gesa hendak ke toilet langsung masuk ke dalam rumah dan lupa mencabut kunci dari sepeda motornya. Memanfaatkan kelalaian korban, pelaku yang melintas di lokasi langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Warga yang mengenali ciri-ciri pelaku berhasil menangkapnya di sebuah pos di Jalan Cumi-Cumi. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk massa hingga alami lebam di bagian mata sebelah kiri. Pelaku mengaku aksi nekat tersebut baru pertama kali dilakukan. Pelapor yang tergesa-gesa meninggalkan sepeda motornya kemudian masuk ke dalam rumahnya karena ingin buang air besar sehingga kunci kontak masih terpasang di sepeda motor. Kemudian terduga pelaku melintas dan melihat sepeda motor yang tidak ada orang di sekitar lokasi tersebut dan melihat kunci masih terpasang di sepeda motor. Selanjutnya pelaku membawa lari sepeda motor. Motor hasil curian rencananya akan digunakan pelaku untuk mobilitas mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.